Novi. Waalaikumsalam Pak Wildan. Bagaimana kabarnya Bu Novi hari ini? Alhamdulillah Pak. Pak Wildan bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya juga baik Bu. Di sini kemarin saya dengar dari Bu Novi akan melakukan coaching sebagai langkah awal untuk mengajukan beberapa pertanyaan yang nantinya akan dilaksanakan. Nah ini nanti dalam proses coaching itu nanti bisa diterapkan alurnya yang sesuai dengan yang akan dilakukan. Contohnya misalnya salah satunya alur kita itu seperti itu Bu. Nah nanti pada proses coaching ini ada kemitraan yang nantinya adanya proses kreatif untuk memaksimalkan potensi dari pertanyaan yang nantinya akan dilontarkan dari coach kepada coacher yang nantinya bisa menggali dari pertanyaan itu sendiri. Nah ini nanti harapannya bisa dikembangkan kompetensi yang akan diharapkan seperti itu. Jadi kompetensi memang yang ingin saya kembangkan di sini yang pertama present, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Itu untuk pertanyaan pertama ya Bu, terkait dengan present dan memberikan pertanyaan berbobot. Lalu nanti harapannya untuk pertanyaan kedua, kompetensi yang ingin Ibu kembangkan itu untuk yang lebih spesifik itu juga harus ditanyakan ya Ibu ya. Jadi kompetensi spesifik ini yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Nanti saya ingin juga ketika coach menyampaikan atau menemukan sebuah solusi dari permasalahannya, harapannya langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya itu memang benar-benar nanti rasional, bisa masuk akal dan diterima secara nalar kritis. Itu ya Bu ya harapannya ya Bu ya. Saya ingin coach saya ini juga bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah memang dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi coach saya. Baik Bu, untuk terima kasih untuk kesempatannya. Nanti untuk proses coachingnya saya akan amati bagaimana berjalannya coaching itu. Mudah-mudahan nanti setelah coaching itu dari pihak coach itu menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan atau menyampaikan pertanyaan yang diberikan sesuai dengan harapan dan nantinya akan menimbulkan pembelajaran yang lebih efektif ke depannya. Seperti itu ya Bu ya. Baik, Pak Wildan, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ratna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Novi. Bagaimana kabar Bu Ratna hari ini? Alhamdulillah saya baik, Bu. Alhamdulillah. Tadi Bu Ratna ada WA saya, katanya ada yang dibicarakan. Iya betul, Bu. Saya ini butuh teman cerita sedikit sih. Oh, baik. Kita ngobrol tapi lama ya, 10 atau sampai 15 menit. Nah, ngomong-ngomong Bu Ratna, apa sih yang dibicarakan? Jadi gini loh, saya itu ada beberapa yang ingin saya bicarakan di sini itu. Kayak tentang pembelajaran saya itu gitu. Jadi saya sebenarnya ada beberapa kendala di dalam proses pembelajaran. Saya khususnya pada pembelajaran matematika gitu ya. Materi perkalian. Nah, di situ saya kok merasa murid-murid saya itu kok kesulitan sekali ya Bu, kayak dalam memahami materi perkalian gitu. Padahal materi perkalian di kelas 2 ini kan menjadi dasar matematika di kelas berikutnya sih Bu gitu. Oh, jadi Bu Ratna ini mengalami kesulitan dalam mengajarkan materi perkalian murid-murid di kelas 2 ya Bu Ratna ya? Betul banget Bu. Rasanya kok saya ini kesulitan sekali mengajar perkalian ini gitu. Oke, Bu Ratna, karena waktu kita ngobrol ini pendek, Bu Ratna ingin mendapatkan apa nih dari diskusi atau percakapan kita hari ini? Harapan saya sih Bu, diskusi bersama Ibu ya, saya mendapatkan solusi atau hal-hal yang bisa saya lakukan untuk mengatasi permasalahan dengan murid yang tidak paham tentang perkalian. Oke, berarti apa yang dilakukan Bu Ratna ya supaya murid-murid Bu Ratna ini bisa memahami materi perkalian ini. Iya betul sekali Bu.
supaya murid-murid saya ini dengan mudah paham tentang perkalian, gitu ya Bu. Saya mengajar kemarin itu ketika saya selesai memberikan penjelasan gitu ya Bu, tentang perkalian, saya menanyakan kepada anak-anak apakah sudah paham atau belum tentang perkalian gitu, dan mereka menjawabnya ya sudah paham gitu Bu. Cuman setelah saya kasih soal gitu ya Bu, kok pas saya koreksi kok nilainya jelek-jelek gitu ya Bu. Nah menurut saya kan berarti anak-anak kan belum paham gitu ya, padahal saya sudah memberi banyak contoh gitu tentang cara perkalian gitu kan, mengerjakan perkalian, urutan tahap-tahapannya sudah saya berikan gitu loh Bu, tapi kok anak-anak belum paham ya Bu. Oh begitu ya Bu. Baik Bu Ratna, menurut Bu Ratna anak-anak yang memahami perkalian itu seperti apa sih Bu Ratna? Menurut saya sih anak-anak yang memahami perkalian itu ya yang tahu bagaimana itu proses mengerjakan perkalian dari mengubahnya terus menjadi penjumlahan berulang gitu ya, lalu menjumlahkan setiap angkanya dan mendapatkan hasil perkalian yang benar gitu loh Bu. Jadi menurut saya mereka paham tahap-tahapannya gitu mengerjakan soal perkalian gitu. Oh, jadi anak-anak paham tahapan-tahapan mengerjakan perkalian dari mengubahnya menjadi penjumlahan berulang. Kemudian menjumlahkan juga itu dengan benar. Nah, hasil akhirnya benar. Jadi itu idealnya ya Bu ya? Iya, begitu idealnya Bu menurut saya. Baik, kalau anak-anak di kelas itu kita bilang poin levelnya 10 begitu ya. Nah, terus anak-anak yang belum paham sama sekali itu di level 1. Menurut Bu Ratna nih, anak-anak di kelas Bu Ratna itu berada di level berapa? Kalau saya amati ya Bu, barangkali kayak murid-murid saya itu di kelas 2 ini kan memahami perkaliannya, ada yang menurut saya di level yang sama sekali belum paham gitu Bu, bagaimana cara mengerjakannya perkalian tersebut. Lalu ada sih yang di level 5 gitu ya, menurut saya yang bisa mengubah perkalian menjadi penjumlahan berulang tapi hasil penjumlahannya salah gitu ya Bu. Kalau di rata-rata menurut saya sih di poin 5 dari idealnya gitu. Oh, oke. Menurut Bu Ratna, murid-murid Bu Ratna ini berada di level 5 untuk memahami tentang materi perkalian ini. Nah, apakah ada kemungkinan murid-murid Bu Ratna ini ada di level 10? Kalau sebenarnya sih itu baru saya aplikasi Bu, apa yang bisa saya lakukan setelah lebih paham tentang materi perkalian ini gitu ya. Saya ada beberapa ide sih Bu gitu, seperti itu. Wah, ide apa itu Bu Ratna? Jadi begini nih Bu, saya mengajar gitu ya Bu. Kemarin saya hanya menggunakan metode sama nih, menulis contoh mengerjakan perkalian, lalu murid-murid saya beri soal untuk dikerjakan. Setelah saya renungkan gitu ya Bu, murid-murid saya di kelas 2 itu kan bisa memahami sesuatu dengan mudah gitu ya jika menggunakan media konkret gitu loh Bu, atau nyata gitu ya. Nah, saya ingin merencanakan pembelajaran yang interaktif menggunakan media pembelajaran yang konkret interaktif gitu Bu, menyenangkan. Dalam menjelaskannya mungkin bisa saya tayangkan video gitu, kayak video pembelajaran kayak kartun gitu yang bisa menjelaskan tentang perkalian lah gitu ya. Lalu saya akan menggunakan benda konkret tersebut, bisa menggunakan kayak stik es krim gitu ya, terus kelereng, batu atau lainnya lah ya Bu ya, yang bisa langsung dihitung oleh murid tersebut gitu. Nah setelah itu murid-murid memainkan game gitu. Wah bagus itu ya Bu Ratna. Game apa sih yang akan dimainkan di sini Bu Ratna? Kalau tentang gamenya sih game kayak habiskan tanda telugu gitu ya. Jadi saya akan membuat soal-soal perkalian gitu ya Bu, yang saya gunting-gunting dan saya tempelkan di gambar berita menjadi tentakelku. Nanti murid-murid akan mengambil satu kertas gitu ya Bu, kertas soal tersebut. Jadi dari tentakel itu dan mengerjakan perkaliannya menggunakan benda konkret tersebut seperti stik es krim tadi, kelereng, batu atau biji kacang gitu. Jika sudah selesai mengerjakan, maka dibawa ke guru, anak-anak itu kan dibawa nih ke depan nih, dan
dan jika jawabannya benar, murid bisa ambil soal lagi. Nah, di kategori gurita itu rencana saya seperti itu sih, Bu. Oke. Apa ukuran keberhasilan rencana aksi yang akan Ibu Ratna lakukan? Kalau masalah ukuran keberhasilan dari rencana saya ini sih, murid saya dapat mengerjakan soal perkalian dengan hasil yang benar lah, Bu. Jangan hanya tahapannya aja lah. Iya. Baik, Bu Ratna, menurut Bu Ratna, apakah ada kendala dari rencana aksi dan rencana yang akan Bu Ratna terapkan ini dalam pembelajaran? Kalau masalah pembelajaran ini kendala pasti harus ini. Kayak seperti untuk mempersiapkan media-media gitu kan untuk pembelajaran. Nah, dan membutuhkan tempat yang luas kan anak-anak pasti lari-lari nih nanti supaya murid lebih luasa gitu dalam bermain game gitu ya. Jadi menghabiskan vitamin itu jadi perlu ruangan lah itu yang sudah jadi persiapan gitu ya. Oke. Menurut Bu Ratna, waktunya berapa lama untuk mempersiapkan media-media pembelajaran dan solusi apa untuk kendala tersebut? Begini sih Bu, karena pembelajaran matematika itu kan masih 3 hari lagi dulu. Nah, jadi saya bisa siapkan sih media-medianya mulai dari sekarang sih Bu. Saya bisa menyusun dulu langkah-langkah pembelajarannya, menyiapkan media dan gamenya. Saya rasa cukup Bu untuk dipersiapkan. Dan untuk tempat yang luas, saya rencananya ya akan men-setting meja kursi dipinggirkan dulu di dekat tembok gitu. Jadi ada halaman yang luas di dalam kelas tersebut. Jadi murid-murid nanti bisa mengerjakan game itu menghabiskan tenaga dengan menghitung benda nyata yang disediakan. Nah, adakah seseorang yang mungkin bisa membantu Bu Ratna untuk mempersiapkan pembelajaran ini? Kalau saya sih akan berdiskusi dengan Bu Ardan itu sebagai teman paralel saya di kelas 2 ini. Nah, untuk rencana aksi saya di dalam pembelajaran supaya kami bisa saling melengkapi gitu. Jadi saya juga menerapkan di kelas saya. Jadi kami saling berkolaborasi lah Bu gitu. Oke, baik. Kira-kira kapan nih Bu Ratna mau menerapkannya di kelas? Ya mungkin hari Kamis lah Bu gitu. Oke, baik Bu Ratna, kita review sebentar ya hasil diskusi kita kali ini. Apa yang Bu Ratna dapatkan nih dalam sesi perbincangan atau diskusi kita hari ini? Tadi kan awalnya saya bingung ya Bu tentang masalah murid saya gitu yang tidak paham tentang perkalian. Tapi di akhir ini saya jadi tahu apa yang perlu saya lakukan gitu dan siapkan untuk pembelajaran perkalian di kelas saya sampai murid-murid saya paham tentang pembelajaran menggunakan media konkret tersebut dan menyenangkan lah ya. Saya juga akan berkolaborasi dengan guru yang paralel tadi. Saya merasa lebih bersemangat itu Bu. Wah, keren Bu Ratna. Kalau gitu kita ketemu lagi minggu depan ya Bu ya. Saya pengen dengar cerita yang seru dari Bu Ratna. Dan jangan lupa hubungi saya jika butuh support. Boleh banget Bu. Oke. Terima kasih ya Bu Ratna. Sampai ketemu minggu depan dengan cerita yang seru. Terima kasih Bu atas supportnya. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Novi. Waalaikumsalam Pak Bidan. Kalau diri mau di post Bu Novi, Ibu tadi sudah melakukan coaching bersama dengan Bu Ratna. Sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait dengan pasca observasi yang telah dilakukan. Yang pertama terkait dengan apa saja yang Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan. Di coaching ini saya melakukan coaching dengan alur tirta, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coach saya untuk menceritakan permasalahan coaching dan menemukan solusi-solusinya. Oke Bu, tadi menurut saya terkait dengan observasi yang telah Ibu lakukan terkait dengan coaching bersama dengan Bu Ratna sudah berjalan dengan baik dan juga proses alur tirtanya juga sudah nampak dan Ibu juga sudah menanyakan terkait dengan menggali dan memberikan pertanyaan
pertanyaan terhadap Bu Ratna, sehingga Bu Ratna mampu menemukan solusi dari permasalahannya setelah di coaching dengan Ibu. Nah di sini pertanyaan terakhir ya Bu ya, sebelum kita tutup, terkait dengan kompetensi apalagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan dengan Bu Ratna tersebut. Jadi potensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami proses data, sehingga saya juga dapat melakukan coaching itu lebih baik. Ya Bu, itu terkait dengan coaching itu mudah-mudahan nantinya berjalan dengan lancar dan semoga kedepannya bisa melakukan coaching dengan baik lagi, dan demikian observasi yang kita lakukan hari ini mudah-mudahan bermanfaat dan dapat diaplikasikan ke dalam pembelajaran kelas kita nantinya. Terima kasih ya Bu ya. Sama-sama. Ya, assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.